Nama saya Dea Livia Gurni dari Stasi Santa Lucia Rumbai. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya ia mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Injil yang kita dengarkan dari penginjil Yohanes mengatakan bahwa menjadi murid Yesus harus memiliki rasa percaya pada Yesus itu sendiri atau mengimani Yesus. Dari perikop ini bisa kita lihat perjalanan menjadi murid Yesus. Andreas mengikuti Yesus karena Yohanes mengatakan dengan rasa percaya, "Lihatlah anak domba Allah." Andreas mengikuti Yesus tanpa adanya ajakan. Nah teman-teman, panggilan itu berasal dari dalam hati Andreas. Sedangkan Simon Petrus mengikuti setelah Andreas mengajaknya menemui Yesus. Nah teman-teman, Simon mendapat panggilan melalui perantaraan saudaranya. Filipus juga merupakan murid Yesus yang mengalami panggilan langsung dari Yesus. Dan Natanael mengalami panggilan melalui perantaraan Filipus. Tetapi dia ragu. Lalu apa yang dia lakukan untuk mengatasi keraguannya? Teman-teman, untuk mengatasi keraguannya, dia menemui Yesus dan Yesus mengatakan hal tentang dirinya dan dia menjadi percaya. Demikian dengan hal kehidupan kita. Kita pasti dipanggil Tuhan untuk mengikutinya. Tetapi apakah kita mendengarnya?
Tuhan memanggil kita dengan berbagai cara, salah satunya dengan perantara. Perantara siapa? Bisa melalui orang tua kita, atau saudara kita, atau teman kita. Tergantung pribadi kita. Apakah kita siap mendengarnya? Jika kita siap mendengarnya, apa yang tanggapan kita terhadap panggilan itu? Apakah kita menolaknya atau menerimanya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, cara lain Tuhan memanggil kita melalui dorongan hati kita. Contohnya, saya terpanggil mengikuti kegiatan Bina Iman Remaja. Selain itu, ada juga panggilan hidup menggereja. Contohnya, dipanggil menjadi seorang lektor, dan ada juga panggilan khusus hidup menggereja, seperti menjadi suster atau pastor. Juga ada di dalam diri kita. Hanya saja kita belum siap mendengar panggilan itu. Oleh sebab itu, teman-teman, mulai sekarang kita harus belajar untuk siap mendengar panggilan itu dan belajar untuk menanggapi panggilan itu. Sekian renungan dari saya. Terima kasih.